Part 18 season 4 dari cerita Alana dan Ardao. Jadi kan waktu di tempat lalapan Fiona mau pulang. Nah, gue didorong Iki samain, kata dia, antarlah Dao. Masa teman lama tega sih biarin perempuan pulang sendirian? Terus kata Fiona, aduh nggak apa-apa kok. Gue sudah biasa sendirian, aman aja. Tapi kalau mau dianterin sih nggak apa-apa juga. Iki langsung bilang, tuh kan Dao, gas dah. Jadi gue langsung lah anterin Fiona pulang dulu. Ayo Vio, gue tanyain kan, rumah lu di mana? Dari gue TK sampai sekarang nggak tahu tuh rumah lu di mana. Lu kan dulu TK nggak sempat sampai selesai ya? Tiba-tiba pindah keluar kota. Iya dah, dulu gue nggak sampai selesai. Kenapa? Lu nyariin gue ya? Ya nggak nyariin, cuma ya aneh aja lu tiba-tiba nggak ada waktu itu. Apalagi cuma lu kan yang sering gangguin gue. Iya dah, gue pindah keluar kota ya gara-gara ayah gue sih. Tapi sekarang gue sama ibu gue di sini. Ayah masih di luar kota. Oh alah gitu. Jadi lu selamanya di sini sekarang? Iya dah. Tapi kalau nanti ada yang lamar gue, ya gue ikut suami sih. Astaga Vio, lu mau nikah sudah? Ya enggak dah. Kan kata gue kalau ada yang ngelamar. Gue langsung bilang, ya udah sama gue aja Vio, mau nggak? Buset dah, tiba-tiba banget. Ah udahlah, nggak usah bercanda. Gue sama Fiona cuma ketawa-ketawa aja dari tadi di jalan. Karena ya kita nyambung aja gitu ngobrolnya. Ini belok mana? Belok kanan dah. Nah yang itu tuh rumah gue warna putih. Oh alah, yang ini banyak banget belok-belokannya. Waduh, ingat nggak lu keluarnya dah? Ingat kok Vio, aman aja. Ya udah, hati-hati ya dah. Di saat Fiona bilang hati-hati, gua tetap nggak pergi dari situ. Loh, kok nggak pulang dah? Masih kangen ya sama gua? Bukan itu Fiona. Terus apa? No, lu mana? Sambil malu-malu tuh gua ngomongnya. Ayolah dah. Dari tadi nggak dimintain. Padahal gua udah nunggu. Dalam hati gua, buset, ini Fiona jujur banget dah. Emang nggak ada berubahnya sama sekali dari dulu. Wah, ini dah no gua. Coba chat. Gua langsung chat Fiona. Tes. Nah, masuk dah. Ya udah, apalagi? Mau mampir? Mau ketemu ibu gua? Sekalian ngelamar. Buset, kata gua ini cewek suka banget buat salting. Fiona cuma bisa ketawa di situ. Ya udahlah, pergi lu sana dah. Ganggu gua aja. Iya, gua pulang ini. Hati-hati ya dah. Iya Fiona, nanti gua chat ya. Iya dah. Di saat perjalanan pulang, gua seneng banget tuh. Nggak tahu kenapa ini hati kayak bahagia aja ya. Tapi kebahagiaan itu tiba-tiba pudar begitu aja. Karena kalau rame dan kalian follow, lanjut part 19. Part 19 season 4 dari cerita Alana dan Ardao. Ya udah, hati-hati ya Dao pulangnya. Makasih udah nganterin gua pulang. Dalam hati gua, kayak gitu aja damage-nya Fiona bisa buat gua salting. Nggak tahu lagi ini gimana dah. Jadi gua langsung bergegas pergi tuh. Tapi sebelum pergi, gua bilang ke Fiona, Vio, nanti gua chat ya. Kata Fiona, boleh. Gua sambil senyum-senyum saat itu juga. Di perjalanan pulang, gua bener-bener happy banget. Ya pokoknya bahagia banget lah. Tapi kebahagiaan itu pudar begitu aja setelah Alana nelponin gua. Di perjalanan gua terus-terusan ditelepon sama Alana. Sampai pusing banget gua dengarnya. Dan gak lama kemudian akhirnya gua tiba di tempat makan lalapan tadi datangin main sama Iki. Baru sampai di situ, Iki langsung bilang, tuh muka kenapa kusut banget Dao? Perasaan tadi bahagia dah nganter Fiona. Gua langsung jelasin, iya gua bahagia banget Ki. Tadi salting mulu sampai di rumah Fiona. Terus kenapa jadi kusut gini? Di perjalanan tadi gua mau ke sini, gua diteleponin mulu sama Alana. Jadinya kan gua ingat dia lagi tuh. Nih, lihat, masih nelpon-nelpon aja dia. 50 kali lebih dah dia nelponin gua, kagak gua angkat. Main langsung bilang, daripada lu pusing dah, mending lu angkat aja dulu. Kalau udah lu angkat, nggak usah excited gitu pokoknya. Ya biasa aja. Oke dahen, gua angkat dulu ya. Terus kata Alana, oh bagus. Kemana aja lu? Telepon gua baru diangkat. Coba jelasin kemana. Sibuk banget kayaknya. Gua makin kesel tuh lihat tingkah Alana kayak gitu. Padahal udah jelas-jelas dia yang salah. Tenang dulu nak. Lu kenapa marah-marah dah? Gua salah apa coba? Ya lu salah dah. Kenapa telepon gua nggak lu angkat? Lu sengaja kan? Ini gua baru dikasih tahu sama teman gua, lu abis jalan sama cewek tadi. Coba gua tanya, bener nggak itu? Gua langsung kaget saat itu juga. Aduh, kok bisa sih teman Alana tahu? Kok diam kata Alana? Itu tadi teman TK gua, lama nggak ketemu. Terus ketemu di warung lalapan. Dia jalan kaki, jadi gua anterin ke rumahnya. Udah cuma gitu doang kok. Gitu doang lu bilang dah. Lu sama cewek lo, dekat-dekat sama cewek lagi. Dalam hati gua, ini gua pengen buat marah sebenarnya. Gua pengen jelasin lo lebih parah lagi nah. Pulang bareng Andre, di restoran bareng Andre, ngedate bareng Andre, nonton bioskop bareng Andre. Gua pengen banget tuh jelasin itu semua. Tapi ya gimana, gua malas aja. Woi dah, kenapa lu diam? Ngaku kan lu salah ha? Iya Alana, gua salah. Gua minta maaf ya. Kalau rame dan kalian follow, lanjut part 20.
Part 20 season 4 dari cerita Alana dan Ardau. Alana terus-terusan marah sama gue lewat telepon. Dia tahu kalau gue habis antar Fiona pulang karena ada salah satu temannya yang ngeliat gue waktu antar Fiona. Jadi di situ gue terus-terusan disalahkan sama Alana. Lu jalan sama cewek lo, dak, parah banget. Nggak jalan, nak. Gue cuma antar dia pulang. Lagian itu cuma teman TK gue, nggak ada hubungan apa-apa. Ya tapi kan tetap aja, lo ngehargain gue nggak sih? Waktu itu gue betul-betul nggak bisa nahan lagi. Rasanya pengen gue luapkan semua unek-unek di kepala gue. Padahal dia sendiri jalan sama Andre. Dan gak sekali dua kali, tapi udah beberapa kali. Gue langsung lah bilang ke Alana, ya udah, daripada kau marah-marah gini, ayo kita ketemu, nak. Tadi juga kamu janji pulang sama aku kan, tapi aku tunggu di parkiran kamu gak ada sama sekali. Alana langsung diam. Ini dak, tadi aku pulang duluan karena ada urusan. Kok malah ngalahin pembicaraan sih? Enggak, gue malas ketemu sama lo. Lu udah jalan sama cewek lain. Dalam hati gue, padahal kamu pulang bareng Andre, nak. Apa sebenarnya itu urusanmu? Ya udah, kalau gitu gue ajain ke rumahmu ya, nak. Enggak ada. Gue bilang enggak ya enggak. Gue udah malas banget sama lu. Bete banget lah pokoknya. Lu kalau kesini, awas aja, nggak bakal gue bukain. Alana langsung mematikan teleponnya. Karena Alana sudah bilang jangan ke rumahnya, tapi tetap aja gue bakalan ke rumahnya. Karena biasanya kalau Alana lagi marah gini, harus didatangin baru marahnya hilang. Gue balik lagi ke Iki sama Hen, gue datangin Alana dulu ya. Dia lagi marah. Soalnya dia tahu tadi gue nganterin Fiona pulang. Loh, kok bisa tahu, dak? Iya, katanya sih temannya ngeliat gua. Astaga, ada. Kamu ngapain lagi sih datangin Alana? Dia aja udah sama Andre. Lu sama Fiona aja udah. Gua samain dukung banget lu sama Fiona. Lagian Fiona juga kelihatannya asik, terus baik banget lagi. Gua diam aja di situ dan langsung bilang, ya udah Ki, Hen, gua duluan dulu ya. Iki sama Hen cuma bisa bilang, terus hati-hati ya, dak. Gua langsung bergas ke rumahnya Alana. Di perjalanan kok tumben banget ya dingin. Gua langsung keingat, astaga, tadi kan gua lupa makan tuh lalapan. Oh, memang kok. Iki sama Hen gak ngingetin gua. Bilang aja kalau dia mau makan lalapan gua. Dan gak lama kemudian akhirnya sampai juga gua di rumahnya Alana. Oh iya, tadi gua sekalian bawain martabak sih. Tapi kok itu motor siapa ya di depan rumah Alana? Kayak gak asing dah ini motor. Aduh, gua lupa ingat lagi ini motor siapa. Kalau rame dan kalian follow, lanjut part 21. Part 21 season 4 dari cerita Alana dan Ardau. Woi Dau, saran gue nih, udah, lu biarin aja kali itu Alana marah. Lu mending sampion aja. Dia kelihatannya baik kok, terus asik lagi orangnya. Nggak kayak si Ono itu, bisa-bisanya malah jalan sama Andre. Seperti biasa main sama Iki terus-terusan untuk nasihati gue. Ya, gue cuma bisa diam, karena emang betul yang diomongin mereka berdua. Gue nggak bisa apa-apa waktu itu. Namanya hati ya kan. Kalau mikir logika mah bisa aja. Tapi kalau hati gimana coba? Gue pamitan lah ke Iki samain. Ya udah Ki, Hen, gue datengin Alana dulu ya. Setelah itu, di perjalanan gue mampirlah ke tempat martabak buat bawain Alana dan orang rumahnya. Nggak lama kemudian akhirnya gue sampai juga di rumahnya Alana. Tapi itu motor siapa ya? Tumben banget ada motor orang lain di rumah Alana. Bentar, ini motor kayak nggak asing dah. Gue terus berjalan ke arah rumahnya Alana. Sampai di depan pintu, gue ngedenger suara Alana ketawa sama ada lagi satu suara cowok. Tapi siapa dia? Awalnya gue mau ngetok pintu rumah Alana, tapi sebaiknya gue telepon dulu Alananya. Halo nak, kamu di mana? Terdengar suara Alana dari dalam rumah. Gue lagi di luar dak sama bunda ini. Kenapa memangnya? Oh alah, gue mau ke rumah Nina. Astaga dak, kan gue udah bilang jangan ke rumah. Awas aja kalau lo sampai ke rumah gue. Alana langsung mematikan telepon itu. Terus gue dengar suara cowok itu. Siapa nak? Ardau ya? Iya Andre. Nggak tahu tuh orang kenapa dah malam-malam gini nelpon. Hati gue langsung sakit banget ngedenger ternyata cowok itu adalah Andre. Lagi-lagi Alana ngebohongin gue. Udah keberapa kalinya Alana kayak gini. Jujur karena itu udah malam banget, gue langsung pergi dari rumahnya Alana. Kalau kalian nanya kenapa nggak marah aja sama Alananya, kenapa malah nggak pengen Alana tahu kalau lu udah tahu hubungan Andre sama Alana? Nggak gitu guys, gue cuma malas aja debat-debat. Biarlah ini terjadi. Setelah gue pergi dari rumah Alana, gue rencana pengen nenangin diri, tapi nggak tahu kemana. Tapi tiba-tiba HP gue bunyi. Loh, siapa nih? Jadi gue angkat saat itu. Halo dak, halo, ini siapa ya? Lah, serius lu nggak ngenalin suara gue dak? Bentar, ini Fiona? Iya, ini gue Fiona. Parah bet lu nggak tahu suara gue. Nggak gitu Fiona. Lagian kok lu bisa tahu no gua? Padahal kan harusnya gua yang hubungin lo duluan. Lo lama dak. Keburu gua bosan nih di rumah mulu. Lu nggak mau jalan ya dak? Atau sini main ke rumah gua? Yang awalnya hati gua sakit, tiba-tiba jadi semangat lagi karena Fiona. Kalau rame dan kalian follow, lanjut part 22. Part 22 season 4 dari cerita Alana dan Ardau. Ternyata yang di rumahnya Alana itu adalah Andre. Padahal Alana bilang lagi di luar sambunannya. Gua yang ngedenger itu semua langsung kecewa. Jadi gue langsung pulang dan meninggalkan martabak tadi di depan rumah Alana. Di saat perjalanan pulang, tiba-tiba ada yang nelfon gua. Dan ternyata itu adalah Fiona. Lah, kenapa Vio? Bosan gak lu dak? Ini gue lagi di luar sih. Kenapa memangnya? Lu mau ngajak jalan nih? Mau dong dak. Gua bete banget nih di rumah. Ya udah, tunggu ya. Gua OTW ke rumah lu. Oke dak, hati-hati
hati-hati ya. Yang awalnya perasaan gue campur aduk dengan kesedihan dan kekecewaan hilang begitu aja setelah ditelepon sama Fiona. Tapi tetap aja ada yang masih menjanggal di hati gue. Iya, karena Alana udah ngebohongi gue untuk kesekian kalinya. Dan parahnya lagi, Andre ada di rumah sama Alana, sedangkan gue nggak dibolehin untuk rumahnya. Pantasan aja dia ngelarang gue. Ternyata ada Andre di situ. Setelah beberapa menit kemudian, akhirnya gue sampai juga nih di rumahnya Fiona. Gue langsung telepon Vio. Halo, ini gue udah di depan rumahmu. Wait dah, gue mau siap-siap. Ya elah, nggak usah cantik-cantik. Lu kan udah cantik. Terdengar suara Fiona di lantai 2 sedang teriak. Bisa juga tuh anak salting. Setelah itu Fiona langsung keluar. Wah, tahu apa yang pertama kali gue lihat? Ini bidadari dari mana sih? Nampak cantik bet dah. Terus kata Fiona, woi dah, lu napa bengong? Cantik kan gue? Ya elah, kayak nggak pernah lihat gue cantik aja. Padahal kan tiap hari cantiknya. Gue tahu Fiona lagi bercandain gue, tapi kali ini gue nggak mau kalah. Jadi gue balikin. Jujur, lu cantik banget Vio. Bisa langsung aja nggak? Langsung apa dah? Langsung serumah aja. Kok diam Vio? Ternyata pipinya udah kayak tomat guys. Merah banget tuh pipi. Kelihatan banget kalau Fiona lagi salting. Ya udah, ayo kita jalan. Kemana nih emang yang kita jalan? Bebas dah, intinya sama lu aja. Hehehe. Ah, bisa baik lu. Lu udah makan nggak? Belum sih, tapi gua mau keliling-keliling dulu dah. Baru makan, boleh ya? Kalau rame dan kalian follow, lanjut part 2-3.